Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi pada channel saya, channel pembelajaran seputar IT. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi terkait setup atau konfigurasi untuk remote database MySQL pada server Linux. Bisa dibilang materi ini ada korelasinya dengan materi step by step upload and show file. Karena ketika teman-teman mengikuti materi ini sampai ke tahap deployment, tentu teman-teman perlu melakukan setup untuk database MySQL di server teman-teman. Nah, untuk mengikuti materi ini, teman-teman siapkan satu buah server atau VM atau VPS, dan di sini saya menggunakan server Ubuntu untuk OS-nya. Di sini saya coba mapping poin-poin yang akan menjadi pembahasan pada materi ini. Kebetulan ada 6 poin. Di antaranya adalah yang pertama, install MySQL. Nah, pada part ini kita akan melakukan install database MySQL. Kemudian pada poin kedua ada setup MySQL Secure Installation. Pada part ini kita akan melakukan konfigurasi terhadap skrip keamanan database MySQL Server after instalasi. Kemudian pada poin ketiga ada start and enable on service MySQL. Pada part ini kita akan menjalankan dan mengaktifkan atau auto start service database MySQL pada service daemon MySQL. Kemudian pada poin keempat ada create DB dan table. Pada part ini kita akan membuat database dan struktur table. Tentu saja DB dan table ini mengikuti struktur table yang sudah dijelaskan pada materi upload and show file. Nah, kemudian pada poin kelima ada config remote access user. Pada part ini kita akan membuat akses user beserta melakukan konfigurasi agar server database MySQL dapat diakses jarak jauh atau bahasa kerennya remote access database. Nah, kemudian pada part terakhir yaitu part 6 itu ada testing. Nah, tentu saja pada part terakhir ini kita akan melakukan pengujian terhadap MySQL Server yang sudah kita konfigurasi untuk remote access user. Oke, kita masuk pada part pertama ya, yaitu part untuk instalasi database MySQL. Teman-teman silahkan masuk ke terminal teman-teman. Nah, kemudian di sini kita ketikkan perintah sudo apt update ini adalah perintah yang digunakan untuk memperbarui daftar paket yang tersedia di repositori yang digunakan oleh apt. Nah, kemudian apa tuh namanya? Perintah sudo apt install MySQL sendiri adalah perintah yang digunakan untuk menginstal paket bernama MySQL Server menggunakan manajer paket apt. Oke, kita tunggu proses instalasi MySQL Server selesai. Oke, setelah proses instalasi selesai, kita masuk kepada poin kedua ya, di mana poin kedua ini selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi skrip keamanan pada MySQL. Oke, kita clear dulu, kemudian kita jalankan perintah. Pada output ini, kita akan diminta untuk melakukan confirm terkait validate password komponen. Jika kita menginput yes, maka kita memilih untuk mengaktifkan validate password komponen. Artinya script ini akan menanyakan tingkat validasi kata sandi yang kita inginkan. Biasanya dalam 3 tingkatan, yaitu ada low, medium, strong, yang nanti akan saya bahas after ini. Oke, kita input saja yes. Nah, kemudian pada output ini, kita diminta untuk memasukkan 3 level untuk validate password, yaitu ada yang kosong, itu ada low, artinya hanya memeriksa panjang kata sandi minimal. Terus yang kedua,
Ada satu yang artinya medium. Ini memeriksa panjang, minimal, dan kombinasi karakter. Karakter di sini angka, huruf besar atau kecil, dan simbol. Nah, kemudian yang terakhir itu ada angka 2 yang artinya strong. Nah, ini apa tuh namanya persyaratan paling ketat, termasuk panjang minimal dan kombinasi yang lebih rumit. Oke, karena ini hanya testing, kita pilih atau input value 0 saja, yaitu level low. Kesimpulan pada output ini terbagi ke dalam 2 poin. Yang pertama, saat ini untuk masuk ke MySQL, kita menggunakan user root tanpa memasukkan kata sandi. Kenapa demikian? Karena pengaturan kata sandi untuk pengguna root dilewati karena metode autentikasi outsocket digunakan secara default. Apa itu outsocket? Intinya memungkinkan pengguna untuk login ke MySQL menggunakan akun sistem Unix mereka tanpa memerlukan kata sandi. Dengan kata lain, jika pengguna telah berhasil masuk ke sistem sistem operasi, misalnya melalui shell Unix, mereka dapat menggunakan sesi tersebut untuk terhubung ke MySQL tanpa harus memasukkan kata sandi ulang. Selama nama pengguna MySQL dan akun sistem Unix mereka cocok. Nah, jika teman-teman ingin mengubah metode autentikasi root dari outsocket ke autentikasi berbasis password atau kata sandi, dengan kata lain, saat login ke MySQL menggunakan user root diharuskan memasukkan password, teman-teman dapat mengubah user root tersebut menggunakan perintah alter user. Contohnya seperti ini. Tentu saja perintah ini harus dieksekusi pada shell MySQL sebagai root. Oke, next. Kemudian poin kedua, kita disarankan untuk menghapus pengguna anonim untuk meningkatkan keamanan terutama ketika database kita sudah berada di level production. Sebagai informasi saja, saat kita melakukan install MySQL secara default memiliki pengguna anonim. Pengguna anonim ini memungkinkan siapa saja untuk login ke MySQL tanpa memerlukan akun pengguna. Ini hanya dimaksud untuk tujuan pengujian dan untuk memudahkan instalasi. Sangat disarankan untuk menghapus pengguna anonim ini sebelum memindahkan MySQL ke level production untuk meningkatkan keamanan. Nah, jadi kita pilih yes saja ya untuk proses ini. Kesimpulan dari output ini adalah memberitahu kita bahwa demi keamanan, akses root MySQL sebaiknya dibatasi hanya di localhost. Artinya mencegah login root dari alamat IP selain localhost. Nah, akan tetapi jika teman-teman benar-benar memerlukan akses root dari jarak jauh untuk remote MySQL-nya atau remote database-nya, untuk administrasinya, pertimbangkan langkah-langkah keamanan tambahan seperti yang pertama misalkan menggunakan VPN untuk mengakses ke servernya. Kemudian yang kedua, menggunakan autentikasi berbasis SSH key. Terus yang ketiga, membatasi akses hanya dari IP tertentu menggunakan firewall. Kemudian yang terakhir mungkin membuat user baru selain root. Oke, kita input yes saja untuk meningkatkan keamanan server MySQL kita dengan mencegah akses root dari jaringan sehingga mengurangi risiko serangan melalui internet atau jaringan lokal. Oke. Nah, selanjutnya dari output ini kesimpulannya adalah bahwa kita disarankan untuk menghapus database yang bernama test, terutama di level production. Secara default, saat kita melakukan instalasi MySQL, secara default menyertakan database test yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa pembatasan hak akses yang ketat. Database test ini bertujuan hanya untuk pengujian dan eksperimen sehingga pengguna dapat dengan mudah mencoba perintah MySQL dan fitur MySQL tanpa mempengaruhi data penting. Oke, jadi kita masukkan yes saja ya untuk menghapus database test. Oke, selanjutnya kesimpulan dari output ini adalah kita disarankan untuk menginput yes agar konfigurasi security yang telah kita lakukan seperti penghapusan penggunaan anonim, hak akses, penetapan kata sandi, penghapusan database test, segera berlaku tanpa harus menunggu server MySQL dimuat ulang atau reloaded ya. Nah, sebagai informasi saja, perubahan konfigurasi yang telah kita lakukan itu akan dicatat ke dalam tabel hak akses. Dalam MySQL,
Tabel hak akses disimpan dalam database khusus yang disebut MySQL. Nah, database ini berisi beberapa tabel yang menyimpan informasi tentang pengguna, hak akses, dan izin lainnya. Oke, kita inputkan yes saja agar segera konfigurasi langsung dirubah. Selanjutnya kita akan memulai atau mengaktifkan atau namanya service daemon terhadap MySQL. Jadi kita clear dulu. Oke, kemudian kita lihat status dari status service daemon MySQL ya. Dapat kita lihat saat ini service daemon untuk MySQL statusnya aktif dan autostat-nya juga sudah enable. Status autostat ini penting diperhatikan ya teman-teman, karena jika sewaktu-waktu server atau VM kita di restart, maka MySQL secara otomatis akan berjalan. Selanjutnya kita akan login ke MySQL menggunakan user root. Untuk itu ketikkan script. Jika meminta password root, langsung saja tekan enter saja, maka kita akan langsung masuk ke environment-nya si MySQL. Selanjutnya kita akan membuat sebuah database berdasarkan nama database yang sudah dibuat sebelumnya pada materi upload and show file, yaitu dbupload. Oke, kemudian kita gunakan database dbupload ini. Nah, kita sudah ada di dalam database dbupload. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat struktur tabelnya. Maka ketikkan perintah. Nah, sudah berhasil membuat tabel upload. Nah, selanjutnya kita tes tabel upload pada database dbupload dengan mengetikkan perintah. Nah, di sini sudah berhasil ya. Tapi di sini empty artinya datanya kosong karena memang kita belum memasukkan data-data di dalam tabel upload ini. Selanjutnya kita akan membuat user access, yang mana user tersebut nantinya hanya bisa akses database dbupload, serta user tersebut kita setup agar bisa akses dari jarak jauh atau remote host database dbupload. Nah, untuk itu masih pada MySQL cell, ketikan perintah. Nah, teman-teman silahkan sesuaikan aja untuk username dan passwordnya. Oke, jika sudah, kita enter. Nah, sudah berhasil ya. Oke, saya coba jelaskan sedikit ya. Yang pertama ada create user. Ini adalah frasa yang memberitahu server basis data bahwa kita ingin membuat pengguna baru. Nah, kemudian ada remote user. Ini adalah nama pengguna yang ingin kita buat. Nah, kemudian yang ketiga ada add percent. Bagian ini menunjukkan host dari mana pengguna akan diizinkan untuk terhubung. Tanda persen ini adalah wildcard yang menunjukkan bahwa pengguna remote user diizinkan untuk terhubung dari mana saja atau terhubung dari jarak jauh. Nah, jika user yang kita buat hanya ingin mengakses via localhost saja, maka perintahnya ganti menjadi remote user at localhost. Nah, kemudian yang terakhir ada identified by password bintang 123 pagar. Nah, ini menunjukkan password untuk pengguna yang baru kita buat. Oke, sampai di sini kita sudah membuat user baru bernama remote user. Selanjutnya, user tersebut akan kita define hanya untuk bisa mengakses database dbupload. Oh, error ya. Oke, kita enter lagi. Nah, oke, sudah berhasil.
Script grant all privilege ini artinya menunjukkan bahwa kita memberikan semua hak akses ya atau privilege ke pengguna yang bersangkutan. Pengguna yang bersangkutan dalam hal ini adalah remote user. Hak akses di sini termasuk perintah select, insert, update, delete, dan lainnya. Nah, kemudian ada on DB upload titik bintang. Bagian ini untuk menentukan hak akses diberikan ke database DB upload untuk semua table dalam server MySQL. Dengan demikian, pengguna baru yang kita buat yaitu remote user akan memiliki akses ke database DB upload dan semua table yang ada di dalam DB upload. Nah, jika ingin user tersebut bisa mengakses semua database, maka perintah db upload titik bintang diganti dengan bintang titik bintang. Selanjutnya ada perintah to remote user at percent. Ini menunjukkan pengguna remote user akan diberikan hak akses. Tanda persen ini menunjukkan bahwa pengguna remote user diizinkan untuk terhubung dari mana saja atau terhubung dari jarak jauh atau remote access ya. Nah, jika remote user hanya ingin mengakses via localhost saja, maka perintahnya ganti menjadi remote user at localhost. Kemudian yang terakhir ada with grant option. Frasa ini memberikan pengguna kemampuan untuk memberikan hak akses yang sama kepada pengguna lain. Dengan kata lain, pengguna remote user dapat memberikan hak akses yang sama kepada pengguna lain. Jika kita tidak ingin memberikan privilege ini kepada pengguna lain, kita dapat menghilangkan frasa with grant option ini. Oke, selanjutnya ketikkan perintah flash privilege. Dalam MySQL, perintah ini digunakan untuk memuat ulang tabel hak akses atau privilege ya, dan menerapkan perubahan yang telah kita buat ke tabel privilege. Nah, meskipun pengaturan hak akses biasanya diterapkan secara langsung setelah perubahan dibuat, terkadang MySQL membutuhkan privilege ini untuk memastikan bahwa perubahan tersebut diterapkan secara langsung. Ini seringkali diperlukan setelah menjalankan perintah grant atau revoke. Seperti ini nulisnya grant dan revoke. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa perubahan dalam izin akses diterapkan tanpa harus kita merestart server MySQL-nya. Setelah kita membuat remote user yang di-assign hanya bisa akses database DB upload, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi agar user tersebut bisa remote akses ya. Dengan kata lain, ada 2 step lagi yang harus di-config agar user tersebut bisa melakukan remote access. Nah, kita keluar dulu dari MySQL shell-nya dengan mengetikkan perintah exit. Kemudian kita akan melakukan allow terhadap port 3306 atau port defaultnya miliknya MySQL. Oke, 3306 sudah di allow ya. Setelah step pertama selesai kita lakukan, kemudian kita akan masuk ke step kedua, di mana pada step kedua ini kita akan konfigurasi bind address ya. Nah, sebagai informasi saja, secara default, MySQL ini mungkin hanya diikat ke localhost. Nah, yang berarti teman-teman tidak akan dapat mengaksesnya secara remote access. Jadi, teman-teman perlu mengedit file konfigurasi MySQL untuk mengizinkan koneksi dari alamat IP eksternal. Nah, untuk itu kita buka file MySQL di .cnf yang ada di direktori etc mysql.conf.d. Nah, kita sudah masuk di file konfigurasi mysqld.cnf. Nah, kemudian kita cari baris bind address. Oke, selanjutnya kita save. Nah, untuk melihat perubahannya, kita perlu melakukan restart terhadap service daemon-nya si MySQL. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian atau testing terhadap konfigurasi-konfigurasi yang sebelumnya sudah kita implementasikan. Nah, untuk menguji remote server DB access, di sini saya menggunakan tools dbeaver.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk remote akses ke database DB upload yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini drivernya kita pilih MySQL. Nah, untuk portnya tidak usah dirubah karena kita menggunakan port default yaitu 3306 untuk database-nya DB upload. Nah, selanjutnya kita tes connection. Nah, sudah berhasil ya. Oke, finish. Nah, di sini ada remote database konfigurasi yang sudah kita buat, namanya DB upload. Nah, kemudian untuk database-nya juga sama, namanya DB upload. Kemudian ada satu table yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu table upload. Kita lihat ya. Nah, ada 3 kolom ya, yaitu ID, file name, path directory yang sesuai dari materi yang sudah kita bahas, yaitu materi terkait step by step membuat fitur upload and show file. Nah, coba kita masukkan satu buah data aja untuk testing. Untuk file name misalkan apa ya? Yanda Badian. Kemudian untuk path directory-nya /files. Kita enter, terus kita save. Sudah bisa juga untuk memasukkan data baru ya. Kemudian kita coba select di sini, select all from upload. Oke, perintah select juga sudah bisa kita akses. Oke teman-teman, itu saja materi pada video kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.